Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang perhitungan job order costing pada kedai Padamoro. Di sini anggota kami adalah Siti Aulia Anggreni dengan NIM 185, Genya Hergina Syabania dengan NIM 186, Rio Saharul dengan NIM 187, Manda Sari Nurpadilah dengan NIM 188, dan Asbahani Nuraini Solihin dengan NIM 189. Di sini, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang job order costing. Job order costing adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk setiap perusahaan yang terpisah. Job order costing juga dapat menentukan harga pokok produksi atau cost, serta dalam metode ini penentuan harga pokok produksi didasarkan atas pesanan. Metode ini sesuai untuk digunakan pada produk-produk yang memiliki spesifikasi bervariasi seperti bengkel, produksi mebel, percetakan, pakaian, dan lain-lain. Pesanan hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sebanyak 10 pesanan. Biaya bahan baku. Dalam biaya bahan baku terdapat dua bahan. Yang pertama ada ayam sebanyak 1,5 kg dengan harga 35.000 per kilogram. Maka totalnya 52.500. Yang kedua ada beras sebanyak 1 kg dengan harga 10.000 per kilogram, maka totalnya 10.000. Jadi jumlah biaya bahan baku sebesar 62.500. Selanjutnya, biaya overhead pabrik variabel. Dalam biaya overhead pabrik variabel terdapat beberapa bahan, yaitu tepung terigu sebanyak 1,5 kg dengan harga 9.000, maka totalnya 13.500. Minyak goreng sebanyak 2 liter dengan harga 30.000, maka totalnya 60.000. Cabai sebanyak 1 ons dengan harga 5.000, maka totalnya 5.000. Bawang merah sebanyak 1 ons dengan harga 3.000, maka totalnya 3.000. Bawang putih sebanyak 1 ons dengan harga 2.000, maka totalnya 2.000. Ladaku sebanyak 10 gram dengan harga 5.000, maka totalnya 5.000. Royco sebanyak 100 gram dengan harga 4.000, maka totalnya 4.000. Jadi jumlah dari biaya overhead pabrik variabel sebesar 92.500. Biaya bahan komersial. Dalam biaya bahan komersial diketahui ayam kedai Padamoro nihil atau tidak ada. Dan biaya bahan perlengkapan. Dalam biaya bahan perlengkapan ada beberapa barang, yaitu box makanan 10 pieces dengan harga Rp200, maka totalnya 2.000. Kantong plastik 10 pieces dengan harga Rp100, maka totalnya 1.000. Kertas nasi 10 pieces dengan harga Rp150, maka totalnya 1.500. Gas 1 buah dengan harga Rp23.000, maka totalnya 23.000. Jadi jumlah biaya bahan pelengkapan sebesar 27.500. Baik, masuk ke bagian B, pesanan hari Jumat 10 Juni 2022. 15 pesanan. Yang pertama ada biaya bahan baku, ada ayam dan beras. Ayam dengan kuantitas yang dibutuhkan 2 kg, harga 1 kilonya 35.000, jadi di total 70.000. Yang kedua ada beras, kuantitasnya 1,5 kg, dengan harga 1 kilonya 10.000, berarti setengah kilonya 5.000. Di total jadi 15.000. Total untuk biaya bahan baku yaitu 85.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik variabel. Bahannya ada tepung terigu, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, ladaku, royco. Dengan kuantitas masing-masing yang sudah tertera, serta harga per kilo, per liter atau setengah liter, per ons atau setengah ons, dan gram. Contohnya ada tepung terigu, dibutuhkan kuantitasnya 2 kg dengan harga 1 kilonya 9.000, di total 18.000. Selanjutnya minyak goreng, kuantitasnya 2,5 liter, dengan harga 1 liternya 30.000, berarti setengah liternya 15.000. Di total menjadi 75.000. Begitupun dengan cabai,
bawang merah, bawang putih, lada Royco mengikuti cara seperti tepung terigu dan minyak goreng. Yang mana jika ditotal untuk biaya overhead pabrik variabel yaitu 121.500. Selanjutnya ada biaya bahan komersial, yang mana totalnya itu 0, karena faktor utama mengapa UMKM ini tidak memiliki biaya bahan komersial, karena UMKM ini tidak memiliki karyawan. Lanjut ke biaya bahan perlengkapan. Ada box makanan, kantong plastik, kertas nasi putih, dan gas. Kuantitasnya 15 karena pesanannya 15. Dengan harga satuan per boxnya 200, di total 3.000. Kantong plastik 15, harga satuannya 100, jadi 1.500. Kertas nasi putih 15, harga satuannya 150, jadi 2.250. Yang terakhir ada gas, dibutuhkan 1 tabung dengan harga 23.000. Total untuk biaya bahan perlengkapan yaitu Rp29.750. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan biaya overhead pabrik tetap. Yang pertama, gerobak, harganya 3.500.000 dengan umur ekonomi 10 tahun, maka penyusutannya 700.000. Yang kedua, meja, harganya 600.000 dengan umur ekonomis 2 tahun, maka penyusutannya 600.000. Yang ketiga, kursi, harganya 200.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutannya 80.000. Yang keempat, wajan, harganya 200.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutannya 80.000. Yang kelima, sendok, harganya 100.000 dengan umur ekonomis 2 tahun, maka penyusutannya 100.000. Yang keenam, piring, harganya 150.000 dengan umur ekonomis 2 tahun, maka penyusutannya 150.000. Yang ketujuh, pisau, harganya 150.000 dengan umur ekonomis 2 tahun, maka penyusutannya 150.000. Yang kedelapan, cobek batu, harganya 200.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutannya 80.000. Yang kesembilan, serok, harganya 30.000 dengan umur ekonomis 1 tahun, maka penyusutannya 60.000. Yang terakhir, kompor dengan harga 400.000, umur ekonomisnya 5 tahun, maka penyusutannya 160.000. Jadi, total seluruhnya untuk biaya overhead pabrik tetap yaitu 2.160.000. Selanjutnya, menghitung akumulasi per bulan. Caranya, 2.160.000 dibagi 12 bulan, yang menghasilkan 180.000 per bulan. Lalu, ada akumulasi per harinya, yaitu caranya 180.000 dibagi 30 yang menghasilkan 6.000 per harinya. Selanjutnya, perhitungan harga pokok penjualan. Untuk harga pokok pesanan B02, jumlah total bahan bakunya yaitu 62.500. Lalu untuk BTKL, karena ibunya berjualan sendiri, maka tidak ada biaya tenaga kerja. Selanjutnya BOP, 92.500, dan biaya bahan pelengkap 27.500. Maka jumlah untuk B02 yaitu 182.500. Selanjutnya B10, jumlah total bahan bakunya yaitu 85.000, BTKL-nya tidak ada, BOP-nya 121.500, biaya bahan pelengkapnya 29.750, maka jumlah untuk B10 yaitu 236.250. Jadi, total untuk harga pokok penjualannya 418.750. Selanjutnya, menghitung HPP per unit B02. Caranya, 182.000 dibagi 10 yang menghasilkan 18.250. Lalu menghitung HPP per unit untuk B10, caranya 236.250 dibagi 15 yang menghasilkan 15.750. Jadi saya akan menjelaskan perhitungan harga jual markup-nya. Di sini terdapat dua pesanan, yaitu pada tanggal 2 dan pada tanggal 10. Perhitungan harga jual markup pada tanggal 2. Keuntungan yang diinginkan UMKM atau markup sebesar 3.000 per unit.
Untuk memperoleh harga jual markupnya itu HPP ditambah markup. 18.250 ditambah 3.000 menghasilkan 21.250. Untuk presentasi markupnya itu harga jual dikurangi biaya produksi per unit, lalu dibagi biaya produksi per unit dikali 100. 21.250 dikurangi 18.250 adalah 3.000. 18.250 dikali 100 adalah 1.825.000. 3.000 dibagi 1.825.000 yaitu 0,0016 43.83.56. Lalu dipresentasikan menjadi 16,43%. Harga jual cost pricingnya itu biaya per unit dikali 1 ditambah markup. 18.250 dikali 1 ditambah 16,43% menghasilkan 21.500. Perhitungan laba bersihnya biaya per unit dikali 16,43%, 18.250 dikali 16,43% menghasilkan 2.998,475 dibulatkan menjadi 3.000. Lalu di sini saya akan menjelaskan harga jual markup pada tanggal 10 Juni. Keuntungan yang diinginkan UMKM atau markup sebesar 5.000 per unit. Harga jual markup HPP ditambah markup 15.750 ditambah 5.000 menghasilkan 20.750. Untuk presentasi markupnya itu harga jual dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit dikali 100. 20.750 dikurangi 15.750 menghasilkan 5.000. 15.750 dikali 100 menghasilkan 1.575.000. 5.000 dibagi 1.575.000 menghasilkan 0,003175 atau dipresentasikan menjadi 31,74%. Harga jual cost pricingnya biaya per unit dikali 1 ditambah markup. 15.750 dikali 1 ditambah 31,74% menghasilkan 21.000. Hitungan laba bersihnya biaya per unit dikali 31,74%. 15.750 dikali 31,74% menghasilkan 49,905 dibulatkan menjadi 5.000. Untuk kesimpulan pada presentasi ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada kedai Padamoro, dapat disimpulkan bahwa kedai Padamoro mendapatkan 2 orderan. Orderan pertama pada tanggal 2 Juni 2022, 10 picis ayam dengan nasi dijual sebesar 2.500 dengan keuntungan per unitnya 3.000. Orderan kedua pada tanggal 10 Juni 2022, 5 picis ayam plus nasi dijual dengan harga 21.000 dengan keuntungan per unitnya ada 5.000. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.